Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi, wahai zat yang merawatku, habli, berikanlah kepadaku, hukman, ilmu, hikmah, wa alhiqni, dan masukkanlah aku, bis-shalihin, ke dalam golongan orang yang soleh. Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 83. Kalau masih ingat pelajaran 2 Desember lalu, ini doanya Nabi siapa, Bu? Nabi siapa? Masih ingat enggak? Nabi yang, nah ini pasti bisa nih. Nabi yang tidak hangus dibakar api. Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kalau gitu baru tahu ya. Ya. Harusnya saya nggak gitu dulu ya tadi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Masya Allah. Kalau ada nabi-nabi yang lain itu bapaknya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dari nabi-nabi yang 25 itu rata-rata adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya kalau tidak salah 8 ya, 8 atau 9 orang yang bukan keturunannya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bu, tanggal 2 Desember lalu saya ingatkan aja, kita judulnya kekuatan hati. Ya Bu ya, ingat ya Bu ya. Ingat ya, alhamdulillah. Diingat lagi, kekuatan hati. Jadi hati kita itu seperti aplikasi. Kalau ini HP ini, di sini ada Google-nya, ada apa nih? Ada aplikasinya macam-macam ya. Ya, ada Word-nya, kemudian ada WA-nya, ada Telegram-nya, ada YouTube-nya. Itu tubuh kita juga gitu. Ada tangannya, ada matanya, ada telinganya, ada otaknya, ada kakinya. Dan kemarin yang kita bahas ada apa? Yang di dalam-dalam itu namanya apa? Yang di dalam-dalam kita nggak tahu tapi kayaknya itu sumber deh gitu ya. Nggak tahu tapi itu sumber. Kadang nggak ngapa-ngapa itu sakitnya tuh di sini gitu. Di mana, Bu? Di hati, Masya Allah. Gitu. Jadi hati itu aplikasi yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan dengan baik. Ya. Apa cirinya nih? Karakter aplikasi ini apa? Aplikasi hati ya. Kalau kita sebut hati gitu ya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami ilhamkan di dalam hati manusia jiwa itu 2 sifat. Pertama sifat fujur, kedua sifat takwa. Fujur itu tidak taat, takwa itu taat. Jadi ada 2 sifat nih, Bu, di dalam hati. Ya. Jadi kita diberi aplikasi awalnya itu punya 2 sifat. Sifatnya nakal dan baik gitu ya. Sifatnya tidak taat dan taat. Nah, lanjutan ayatnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikannya dan rugi orang yang mengotorinya. Jadi hati kita ini, Bu, beruntung orang yang mensucikannya dan rugi orang yang mengotorinya. Kok sampai dikatakan beruntung? Karena di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan nanti layan faul mal wal banun, tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Hati yang sudah disucikan tadi. Ya, suci banget bersih, kayaknya juga sulit ya. Ya, karena yang suci banget bersih itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Karena Rasulullah itu disebut uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka pasti bisa. Ya, meskipun tidak persis banget. Nah, kalau persis banget kita jadi nabi dong. Gitu kan? Ya, pasti tidak persis banget, tetapi kita bisa mengikutinya. Setiap orang ada hatinya. Untuk dibagikan di hati itu gampang sekali. Tetapi kuncinya adalah orang yang tahu caranya. Siapa yang ngasih tahu caranya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana caranya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Nah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, takwa itu letaknya di mana?
Di mana, Bu? Rasulullah menunjukkan di sini. Ya, malah diikuti anak-anak zaman sekarang. Sakitnya tuh di sini gitu. Padahal Rasulullah mengatakan imannya di sini. Yang di sini tuh iman, karena di sini letaknya hati. Jadi iman kita itu adanya di hati, bukan di KTP. Bisa jadi KTP kita mungkin nggak ada tulisan agamanya, tapi kita bisa masuk surga kalau hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati itu luar biasa. Tempatnya iman. Iman tuh syaratnya masuk surga. Bahkan syaratnya kita bisa bahagia, bisa sedih, itu karena ada hati. Masya Allah. Jadi rupa-rupanya yang buat kita jengkel itu apa, Bu? Hati. Buat kita senang, tenang, bahagia juga hati. Buat kita kangen juga hati. Berharap juga hati. Masya Allah. Jadi ini aplikasi dahsyat dari Allah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau telinga kurang mendengar bisa dikasih alat bantu, ya kan? Ya, terus apa lagi? Badan kedinginan bisa pakai jaket. Tapi hati, ya, hati harus ada ilmunya dari Al-Quran, karena letaknya di dalam jiwa manusia ini, di dalam diri manusia. Ya, nggak bisa dibuka-buka. Ya, membuka hati gimana? Ya, karena dalam Al-Quran Allah sampaikan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah itu tahu apa yang ada di hati kalian. Ibu-ibu ini mikir apa itu Allah tahu. Ya. Ini udah hujan-hujan yang lama-lama, ceramah yang lama-lama. Allah tahu. Yang ngedumel Allah tahu. Kemarin sudah ketemu, baru 2 minggu ketemu lagi. Allah tahu. Masya Allah. Allah wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Masya Allah. Ya, ini di surat Al-Ahzab. Ya, di surat At-Taghabun juga begitu. Ya, Allah sampaikan wallahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang dimiliki oleh dada-dadamu. Jadi, atau kalau bahasa lainnya bidzati sudur, apa yang ada di dalam dadamu, dada kalian. Jadi yang pertama Allah sampaikan kata kulubikum, fi kulubikum. Yang kedua tadi di surat yang berbeda bidzati sudur, di dalam dada-dada kalian. Jadi pertama hati yang dipakai, yang kedua dada. Nah, yang ketiga ini di surat Al-Isra, ya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu, jadi tadi saya artikan Rabbukum itu yang merawat kamu, ya, yang merawat kamu, yang menjaga dirimu, yang menjaga jiwa ragamu. A'lamu, lebih tahu, ya, bima fi nufusikum, terhadap apa-apa yang ada di dalam jiwa-jiwamu. Jadi ada kata hati, ada kata dada, ada kata jiwa. Alim ulama mengartikannya sama, yaitu hati. Jadi Allah tahu banget, Bu. Ini yang jarang dimanfaatkan atau jarang digunakan dengan baik. Buktinya jarang gimana? Buktinya jarang ketika kita komentar dalam hati kita cuma komentar doang. Ya, misal ada orang yang kemarin kita contohin, ya. Itu yang laki cakep banget, yang perempuan jelek banget sih. Ya kan? Kita komentar doang itu. Itu mana baiknya tuh? Komentar, mana manfaatnya itu? Nggak ada kan? Sekarang apa manfaatnya kita bilang gitu, Bu? Itu sok-sokan itu ibu-ibu itu udah hujan deras petir ngaji lagi. Emang nggak ada waktu. Ya nanti kan juga pekan-pekan depan kan ada waktu ngaji. Ya sok-sokan ibu-ibu. Hatinya di dalam ngobrol begitu. Apa manfaatnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada manfaatnya bagi dia. Padahal hati itu, Masya Allah. Kalau hati kita ditutup oleh Allah udah parah gitu ya. Masya Allah ya. Nah, caranya biar bermanfaat, ya, caranya kemarin itu dikasih ada langkah-langkahnya, Bu. Ya, salah satunya ini, ngamalin ini biar mudah ini. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang sholih. Masya Allah. Ya. Nah, itu ya. Jadi hati itu penting banget. Kita sedih, kita bahagia itu hati. Kita kangen, kita rindu itu juga hati. Ya, ada orang bilang, kamu kok rela banget sih yang kamu suka menikah dengan orang lain?
Apa kata dia? Kebahagiaanku itu melihat dia bahagia. Loh, di mana itu? Hati, gitu ya. Menurut orang lain, kamu ini gimana sih? Itu loh yang kamu dulu kamu mau nikah sama dia, ternyata dia sekarang menikah dengan orang lain, kamu kok diem-diem kok tenang-tenang aja. Apa kata dia? Aku bahagia melihat dia bahagia. Loh, di mana? Hati. Padahal fisiknya nggak dapat itu. Nggak jadi suami, nggak jadi istri, tapi hatinya bahagia. Gitu. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, itulah alasan kenapa hati kita itu memegang peranan penting. Ya. Kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Perhatikan, di dalam dirimu itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Ya. Idza sholahat sholal jasadu kulluh. Ketika gumpalan daging itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau buruk, maka semuanya jadi buruk. Ala wahya al-qalbu. Perhatikan, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Masya Allah. Jadi hati itu kayak raja, Bu. Ya, raja. Apa kata hati? Itu yang terjadi. Itu. Apa kata hati? Itu yang akan dilakukan. Coba, ibu-ibu mau ke sini. Pertama datang, tiba-tiba hatinya, loh kamu mana kamu? Kan enggak. Hati kita kan langsung, ngaji enggak ya? Ngaji deh, ngaji. Ya ngaji. Hatinya ngomong ngaji, baru kakinya berangkat. Ya kan, Bu? Berangkat ke lemari, cari kerudung, cari siap-siap, bawa tasnya, bawa buku yang mau dibawa nyatet apa, meskipun nyampe sini nggak catet juga, gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, ternyata itu lewatnya di hati dulu. Nggak mungkin orang berangkat terus hatinya, kamu kenapa? Mana? Enggak, pasti hatinya ngobrol dulu baru ya tubuhnya berangkat ya ke sini. Ya. Itu jadi hati itu pertama, Bu. Begitu juga orang bahagia. Orang bahagia. Begitu juga kalau hati kita aktif. Makanya kalau kita ingin optimal manfaatkan hati kita, maka kita harus aktivasi.